Hai, welcome to Qualitative Research Part 3. Jadi di part ketiga ini kita akan membahas diary studies dan dua metode lagi, salah satunya diary studies. Apa itu diary studies? Yaitu dia teknik dari metode kualitatif yang dimana responden ini direkam semua detail kesehariannya oleh kita pihak peneliti untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh konsumen atau responden secara mendalam. Tujuan dilakukannya dari studies itu untuk melihat lingkungan dan mengetahui kebiasaan dari konsumen. Hampir mirip lah sama etnografi tadi. Cuman kalau etnografi tadi lebih ke sosial budaya, kalau yang ini tuh kayak buku harian gitu buat konsumen. Kemudian selain itu mengetahui skenario penggunaan produk ataupun layanan oleh konsumen. Jadi gimana mereka make produk kita, terus kapan mereka make gitu, kita bisa mencatat kesehariannya. Kemudian yang ketiga, mengetahui sikap ataupun motivasi konsumen menggunakan produk ataupun layanan yang kita berikan. Dan yang keempat, untuk mengukur ketertarikan dan loyalitas konsumen terhadap produk yang kita tawarkan. Nah, untuk alurnya dari diary studies ini hampir sama kayak di metode-metode sebelumnya, yang diawali dari perencanaan. Perencanaan ini seperti kita perlu menyiapkan timeline-nya dulu dari riset yang mau kita buat, kemudian menyiapkan alat dan fasilitas yang mau dipakai, misal buku catatan atau mungkin kamera untuk merekam gitu. Terus menentukan responden yang mau kita bidik, yang menjadi sampel dari penelitian atau sampel konsumen yang akan kita ambil. Kemudian yang keempat, buat instruksi yang jelas pada responden kita supaya dia tahu apa-apa saja yang perlu dicatat untuk menjadi data kita. Yang kedua yaitu melakukan orientasi. Orientasi ini bisa berupa diskusi dengan responden, bisa melalui tatap muka secara langsung atau video call atau telepon gitu, untuk nge-briefing mereka tentang tahapan metode yang akan kita gunakan. Kemudian juga kita perlu memastikan responden kita itu familiar dengan teknologi yang akan kita pakai untuk diary studies ini. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pencatatan. Kita perlu memberikan instruksi yang jelas dan mendetail pada responden terkait catatan apa saja yang kita perlukan dari data mereka. Selain itu kita juga bisa memberikan contoh supaya mereka bisa mengisi sesuai dengan kebutuhan kita. Namun perlu diperhatikan contoh yang kita berikan karena takutnya mereka hanya kopas dari contoh yang kita kasih gitu. Dan langkah yang keempat yaitu kita perlu melakukan follow up dan analisis data yang telah diberikan oleh mereka. Lakukan follow up terkait detail catatan yang sudah dikumpulkan oleh responden, kemudian tanyakan feedback responden terkait video atau terkait catatan yang mereka buat. Kemudian yang terakhir tentu saja melakukan analisis atau evaluasi dari data-data yang sudah kita himpun dari responden tadi. Oke. Kemudian untuk yang keenam atau metode terakhir dari riset kualitatif yaitu usability testing. Apa itu usability testing? Metode ini itu lebih sering digunakan oleh developer web gitu. Karena metode ini itu berupa pengujian terkait kemudahan penggunaan produk ataupun layanan oleh responden. Jadi sebelum kita nge-blast atau sebelum kita luncurin ke pihak yang lebih luas atau ke konsumen secara luas, itu kita perlu melakukan usability testing dulu. Tujuannya itu untuk menemukan masalah pada level user experience. Jadi apakah user itu tanpa kita beri tutorial itu bisa memahami cara penggunaan web atau aplikasi kita ini. Terus apakah produk yang kita tawarkan ini bisa digunakan secara efisien oleh konsumen. Kemudian mengetahui juga kepuasan konsumen atau pengguna dalam menggunakan produk atau layanan yang kita tawarkan. Nah, untuk langkah-langkah dari usability testing ini diantaranya yang pertama, kita perlu mengundang respondennya dulu.
respondennya itu bisa berupa diambil dari agensi ataupun kita undang secara mandiri atau kita tunjuk one by one gitu. Kemudian kita perlu membuat instruksi yang jelas untuk mereka, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka cek, skenario apa saja itu di awal harus kita jelaskan dulu. Kemudian yang kedua skenario tes, itu buat skenario yang spesifik, apa definisi dari suatu program yang error gitu atau yang sudah sesuai dengan jalur gitu, itu seperti apa. Terus jelaskan juga tugas-tugas peserta ketika melihat aplikasi kita ini. Kemudian yang ketiga sesi tes itu ditunjuk seorang moderator yang akan mengawasi jalannya ujian. Kemudian pastikan responden paham dengan tugas yang diberikan, harus mengisi apa, harus mengevaluasi apa gitu. Dan yang terakhir yaitu lakukan analisis. Analisis atau evaluasi ini dilakukan setelah pengujian atau setelah responden menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian periksa isu yang paling sering dialami oleh responden atau masukan yang paling banyak diberikan oleh responden. Misal halaman ini terlalu berbelit-belit atau halaman ini loadingnya lama gitu. Jadi isu-isu yang paling banyak diangkat itu berarti masalah yang paling serius yang harus kita perbaiki dari aplikasi yang kita buat gitu. Oke, segitu dulu untuk metode-metode dari kualitatif research-nya. See you di video selanjutnya.